Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pancadria dari kelompok IMK8. Di sini saya dan teman-teman akan berusaha menjelaskan mengenai proyek kami yaitu Course Application Heuristic Design Principle. Nah, berikut ada poin-poin utama proyek ini ya. Bagian pertama itu adalah analisa kebutuhan di mana kita menjabarkan bagaimana aplikasi sekarang ini ada gitu dan gimana sistem yang akan dibangun ke depannya. Nah, di sini ada bagian pemodelan bisnis atau business modelingnya. Langsung saja ke tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini ya membuat platform yang user friendly, meningkatkan jangkauan pengguna dan efektivitas operasional dari aplikasi atau kursus yang ada gitu ya, sistem yang ada. Nah, sekarang deskripsi bisnis. Nah, di sini itu bisnisnya itu merupakan bisnis dari perusahaan Tech Litera. Bisnisnya itu adalah kursus IT, itu kursusnya itu berbayar dan tidak berbayar ya, atau gratis, dengan misi yang menciptakan SDM yang baik di era digital gitu ya. Bisnis ini itu bertujuan untuk menyasar poin user friendly, berkelanjutan, inovatif, dan juga berkualitas gitu ya. Lanjut ke analisis stakeholder, di mana kita mengidentifikasi pihak-pihak yang akan terdampak dari aplikasi atau proyek ini. Yang pertama, direksi dengan ekspektasi aplikasi yang baik dan juga bernilai jual tinggi. Yang kedua, staff dengan ekspektasi aplikasi yang mudah dikelola. Ketiga, pengembang aplikasi yang berekspektasi pengembangannya itu berjalan lancar gitu ya. Yang keempat itu pengguna, ekspektasinya itu aplikasi yang user friendly, mudah digunakan, mudah dipahami, dan juga minim gangguan. Yang kelima itu perusahaan rekanan seperti penyedia layanan IT atau finance gitu ya, kayak payment gateway, itu ekspektasinya ya bisa berkolaborasi dan bisa berkontribusi pada proyek dengan lancar dan mudah. Dan keenam itu regulator, ekspektasinya itu ya aplikasi memenuhi gitu ya segala regulasi yang ada. Nah, ini adalah proses bisnis dalam kursus yang sekarang gitu ya. Pemasaran dan promosinya itu masih lewat media sosial. Jadi pelanggan yang tertarik itu akan melihat katalog terus menghubungi admin dari Tech Litera gitu ya. Nanti admin memproses pesanannya, mengirimkan form pesanan. Nah, nanti juga dikirimkan juga gitu ya kalau emang diisi, terus mengirimkan metode pembayarannya itu di sini transfer e-wallet atau rekening perusahaan itu yang masih tradisional. Terus nanti pelanggan mengirimkan bukti transfer, dikonfirmasi, dan kalau benar ya nanti admin akan mengirimkan konten kursus dari yang pelanggan pilih. Sekian dari saya. Baik, nama saya Ridwan Ahmad Fauzan. Selanjutnya ada identifikasi proses masalah bisnis. Nah, kami merumuskan 5 poin yang bisa menjadi langkah awal yang penting untuk memahami konteks masalah yang ingin diselesaikan dengan membangun sistem baru. Dalam analisa kebutuhan ini juga kita memiliki dua aspek persyaratan yang penting, terbagi menjadi fungsional dan non-fungsional. Untuk fungsional sendiri, kita merumuskan 27 poin kebutuhan fungsional yang mencakup seluruh pengalaman pengguna, mulai dari registrasi hingga pengelolaan kursus oleh admin. Dari segi non-fungsional, kita merumuskan 20 poin kebutuhan non-fungsional yang diharapkan bisa menjamin kualitas dan kinerja dari sistem ini. Misalnya, aplikasi harus memiliki performa yang baik dalam merespon interaksi dari user. Semua ini dirancang supaya menciptakan user experience yang optimal dan menjaga kualitas layanan. Dengan poin-poin tadi bisa membantu memastikan kalau aplikasi tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan kinerja yang diinginkan oleh customer dan pemangku kepentingan yang terkait untuk menyelesaikan sistem baru yang akan dibangun. Mungkin cukup sekian untuk entitas properti dan relasi sendiri akan dilanjutkan oleh Raihan. Nah, baik, di sini saya Muhammad Rian Firdaus akan menjelaskan mengenai entitas properti dan juga relasi yang ada dalam ruang lingkup Quadsaga atau ekosistem Quadsaga. Nah, entitas sendiri ada 10 yang kami buat, dan entitas ini tidak hanya berupa orang atau sekumpulan orang. Entitas ini ada juga sistem seperti ini, sistem pembayaran dan juga forum. Kemudian setiap entitas ini memiliki properti, yang mana properti ini itu untuk mendefinisikan peran dan karakteristik dari masing-masing entitasnya. Nah, ke-10 entitas ini seperti yang bisa dilihat memiliki propertinya masing-masing. Nah, entitas-entitas tersebut tentunya berhubungan dalam membentuk ekosistem Quadsaga ini.
Nah, satu entitas ini dapat berhubungan dengan satu ataupun dua entitas lainnya. Di sini yang cukup memegang peranan penting yaitu administrator karena berhubungan dengan tiga entitas lain dan juga sistem pembayaran. Dan ada juga entitas yang mungkin bisa dikatakan berasal dari pihak eksternal yaitu mitra. Nah, mitra ini bisa dikatakan perusahaan dari luar yang mengajukan kerjasama ataupun bisa juga kita yang mengajukan kerjasama kepada mitra ini untuk membuat sebuah konten ataupun course khususnya. Kemudian ada juga forum yang mewadahi komunikasi antara peserta dengan peserta lain ataupun dapat peserta dengan instruktur, yang mana peserta dan instruktur pun dapat berhubungan secara langsung tanpa perlu melalui forum ini. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan ini. Saya persilakan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Firdaus dan di sini saya akan menjelaskan mengenai desain sistem dan desain UI UX. Nah, untuk yang pertama ada spesifikasi sistem. Untuk spesifikasi sistem pada studi kasus kali ini kami membuat website dengan framework Next.js. Kemudian kami menggunakan basis data MySQL, kemudian di hosting di Vercel, dan kami juga menggunakan payment gateway dari Stripe. Lalu kami juga membuat use case diagram DFD level 0 dan DFD level 1 dan IRD conceptual model dan juga IRD physical model. Nah, langsung saja untuk desain UI UX-nya kami menggunakan prinsip desain heuristik. Nah, dari prinsip ini umumnya ada 8 poin utama yang harus ada pada desain yang kami buat. Nah, dari 8 poin ini aplikasi kami harus memberi umpan balik terhadap status sistem, kemudian menggunakan bahasa sehari-hari, memberi pengguna kendali penuh, menjaga konsistensi antarmuka, mencegah kesalahan desain, membantu pengguna mengenali opsi, mengizinkan shortcut, serta desainnya harus sederhana dan fungsional. Nah, dari prinsip-prinsip yang ada tadi, desain user interface yang sudah kami buat seperti ini. Ada halaman login dan register, ada dashboard, ada halaman cari kursus, ada halaman isi kursus, ada halaman forum, ada halaman pembayaran, dan halaman daftar kursus untuk admin, dan yang terakhir ada halaman analytics untuk admin juga. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Syamil Hamami. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Syamil Hamami. Saya akan menjelaskan bagian implementasi. Yang pertama ada source code project ditulis dengan bahasa TypeScript juga JavaScript dan disimpan di GitHub. Lalu selanjutnya untuk bagian third party yang diimplementasikan atau yang diintegrasikan, pertama ada PlanetScale yaitu untuk database online-nya. Kedua ada Stripe itu untuk memproses pembayaran. Yang ketiga ada Mux untuk membuat platform video di aplikasi. Yang terakhir ada Uploading. Uploading ini buat upload file. Selanjutnya untuk tahap deployment dan monitoring, aplikasi Kode Saga ini menggunakan platform Vercel ya. Baik, bisa dilihat di sebelah sini, ini adalah tampilan dari GitHub ya, ini menggunakan TypeScript, JavaScript. Lalu ini ada database-nya menggunakan PlanetScale. Lalu ini ada Stripe, ini ada history pembayaran. Lalu ada Mux, ini ada seputar monitoring dari platform videonya. Lalu ada Uploading, ini untuk melihat file atau file apa saja yang sudah diupload itu. Link source code dan juga link-link third party-nya sudah disimpan di dalam dokumen, dan juga aplikasi bisa dikunjungi di sini, sudah dicantumkan juga linknya. Nah, ini kurang lebih tampilan dari aplikasinya. Ini ada course, terus bisa browse course. Untuk coba mencari course, ini ada kategori. Mungkin itu saja. Untuk fitur lainnya mungkin bisa dikunjungi aplikasinya di dokumen ini. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 8, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.